Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Alif Laila dengan NPM 205103025. Jadi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, kita akan belajar mengenai pemahaman asuransi dan pemahaman pengangkutan laut, darat, dan udara. Pada video kali ini juga dibuat sesuai dengan pemenuhan untuk ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis. Nah, langsung aja kita mulai belajarnya ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai asuransi. Kira-kira apa sih asuransi itu? Nah, asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena adanya kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis yang terjadi karena adanya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya, usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kita lihat yang pertama ada jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko. Yang kedua ada pertanggungan ulang risiko. Yang ketiga ada pemasaran dan distribusi produksi asuransi atau produk asuransi syariah. Yang terakhir ada konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah. Lalu selanjutnya, kira-kira siapa saja sih yang melaksanakan usaha perasuransian itu? Di sini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama, perusahaan asuransi yang meliputi yang pertama perusahaan asuransi umum, yang kedua perusahaan asuransi jiwa, yang ketiga perusahaan reasuransi. Terus yang kedua apa ya kira-kira? Yang kedua adalah penunjang usaha asuransi. Apa saja? Yang pertama, perusahaan pialang asuransi. Yang ketiga, perusahaan pialang reasuransi. Yang ketiga, perusahaan penilai kerugian asuransi. Lalu, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengangkutan darat, udara, dan laut. Kira-kira pengangkutan itu apa ya? Pengangkutan adalah perjanjian yang timbul karena adanya timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Sedangkan pengirim itu mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutannya. Lalu yang pertama-tama, tadi kan kita sudah mengetahui pengertian pengangkutan. Nah, di awal juga kita sudah mengetahui pengangkutan terdapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengangkutan darat, udara, dan laut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengangkutan darat terlebih dahulu. Apa sih pengangkutan darat? Pengangkutan darat adalah sebuah kegiatan ekonomi di mana sebuah perusahaan menggunakan transportasi darat untuk mengangkut penumpang atau barang. Nah, ada dua bentuk utama transportasi darat. Yang pertama, transportasi kereta api, dan yang kedua, transportasi jalan seperti mobil, bus, sepeda motor, dan lain-lain. Lalu, dasar hukum apa sih yang menjadi dasar pengangkutan darat yang sudah diatur oleh KUHD dan KUHD Perdata? Salah satunya yaitu pengangkutan darat dengan kereta api diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Yang kedua, ada pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setelah ini akan ada pengangkutan udara. Kira-kira pengertiannya apa ya? Nah, ini dia. Pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang atau kargo tersebut dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. Dasar hukum apa sih yang mengatur pengangkutan udara ini? Yang pertama ada Ordonansi Pengangkutan Udara STB tahun 1939-100. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Yang ketiga ada Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Lalu selanjutnya ada pengangkutan laut nih. Definisinya yaitu pengangkutan laut adalah suatu istilah angkutan perairan yang berarti kegiatan mengangkut atau memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal atau transportasi laut lainnya. Ada 4 macam penyelenggaraan pengangkutan laut nih, teman-teman. Yang pertama ada pelayaran dalam negeri. Yang kedua ada pelayaran rakyat. Yang ketiga ada perairan perintis. Yang keempat ada pelayaran luar negeri. Nah, dasar hukum pengangkutan laut sangat banyak nih teman-teman. Salah satunya yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, gak kerasa udah selesai materinya teman-teman. Jadi tadi itu seulas mengenai pemahaman asuransi dan pengangkutan darat, udara, dan laut. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.